kenalin, nama aku Nadira Rahmadani dengan NIM 2409050111. Aku mahasiswa antropologi semester 4 yang sekarang lagi belajar untuk mata kuliah antropologi arsitektur. Nah, pada kegiatan Project Based Learning atau kita kenal dengan PBL ini, saya melakukan observasi dan wawancara mengenai rumah adat Karo yang berada di Rumah Adat Gista, Medan Selayang. Rumah adat yang saya kunjungi merupakan bangunan yang dibuat mengikuti bentuk dan struktur rumah adat Karo asli yang dahulu digunakan oleh masyarakat Karo sebagai tempat tinggal. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari informan, bangunan tersebut telah berdiri selama kurang lebih 9 tahun dan dibangun dengan tetap mempertahankan unsur-unsur arsitektur tradisional Karo. Ketika pertama kali saya memasuki rumah adat tersebut, hal yang langsung menarik perhatian saya adalah adanya jalur pijakan khusus yang berada di bagian tengah rumah. Jalur tersebut dibuat sedikit lebih rendah dibandingkan lantai utama, dengan perbedaan tinggi sekitar 7 cm. Lebar jalur ini kurang lebih 10 cm dan digunakan sebagai tempat berjalan bagi penghuni rumah. Menurut informan, jalur tersebut dibuat agar penghuni rumah dapat berpindah tempat tanpa mengganggu keluarga lain yang berada di dalam rumah. Hal ini berkaitan dengan fungsi rumah adat Karo yang dahulunya dihuni oleh 8 keluarga sekaligus dalam satu bangunan. Rumah adat ini dikenal dengan nama Siwaluh Jabu, yang berarti 8 keluarga. Dahulu dalam satu rumah dapat tinggal 8 keluarga yang hidup bersama. Meskipun tinggal dalam satu bangunan besar, pembatas antar keluarga hanya berupa sekat kain. Oleh karena itu, masyarakat Karo pada masa lalu sangat menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati antar penghuni rumah. Setiap keluarga juga memiliki satu jendela yang menjadi bagian dari ruang mereka masing-masing. Jadi kalau malam tuh ditutup kayak gini. Dan ini semuanya pakai kayu kayak sejenis kayu jati. Di dalam rumah terdapat 4 tungku yang digunakan sebagai tempat memasak. Satu tungku biasanya digunakan oleh 2 keluarga sehingga seluruh penghuni rumah harus berbagi dan bergantian ketika memasak. Sistem ini menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat Karo dahulu sangat mengutamakan kebersamaan. Keberadaan tungku tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, melainkan juga memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan bangunan. Karena dengan asap itu bisa membuat kayu-kayu di rumah itu lebih tahan lama. Di atas tungku terdapat bagian yang disebut para-para. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya asap hasil pembakaran kayu. Dahulu masyarakat Karo memanfaatkan para-para sebagai tempat menyimpan kayu bakar maupun sisa makanan. Di tempat untuk menyimpan makanan dan sebagainya macam. Jadi kalau misalnya menyimpan sesuatu kayak makanan atau apapun itu mereka di atas sini. Jadi kalau misalnya panasin pun asapnya tuh ke atas gitu. Asap yang terus naik ke bagian atas rumah ternyata membantu menjaga kualitas kayu bangunan agar tetap kuat dan tahan lama. Karena selalu terkena asap, kayu menjadi lebih awet dan tidak mudah lapuk. Dari penjelasan informan, saya memahami bahwa setiap bagian rumah adat memiliki fungsi yang saling berkaitan dan tidak bisa dibuat secara sembarangan. Rumah adat Karo dibangun menggunakan material yang dipilih secara khusus. Bagian lantai menggunakan kayu damar yang dikenal kuat dan tahan lama sehingga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Sementara itu, bagian atap menggunakan bambu dan aren dengan lapisan luar berupa ijuk. Kayak sejenis kayu jati dan damar gitu. Begitupun dengan lantai. Kecuali misalnya nih, yang ini tuh pakai kayu, pakai bambu, dan ini tuh dilapisi sama ijuk. Dan ini 2 lapis, dan ini ada tali ijuk gitu. Ijuk dipasang hingga 2 lapis agar tidak mudah bocor ketika hujan. Seluruh bagian atap diikat menggunakan tali rotan dan tali ijuk. Pada rangka atap, terlihat banyak batang bambu yang disusun secara rapat dan agak meruncing. Susunan ini berfungsi untuk mempermudah pemasangan ijuk sekaligus memperkuat struktur atap. Menurut informan, pembangunan rumah adat yang saya kunjungi memerlukan waktu sekitar 1 tahun hingga selesai.
Namun pada masa lalu, pembangunan rumah adat dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat satu kampung. Seluruh proses pembangunan dikerjakan bersama-sama menggunakan tenaga manusia dan alat-alat sederhana. Tradisi gotong royong tersebut menunjukkan kuatnya hubungan sosial dalam masyarakat Karo. Bentuk rumah adat Karo yang berupa rumah panggung juga memiliki alasan tersendiri. Rumah dibuat cukup tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari gangguan hewan buas yang dahulu masih banyak ditemukan di sekitar pemukiman. Selain itu, bentuk rumah panggung membantu menjaga bangunan dari kelembapan tanah serta memberikan ruang tambahan di bagian bawah rumah. Bagian bawah rumah biasanya dimanfaatkan sebagai kandang ternak seperti ayam dan babi. Menurut informan, masyarakat Karo pada masa lalu sering memelihara ternak di bawah rumah sehingga ruang tersebut memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan ternak juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga. Untuk masuk ke dalam rumah digunakan tangga yang dalam bahasa Karo disebut dengan raden. Pada rumah adat yang saya kunjungi, tangga dibuat dari kayu jati agar lebih tahan terhadap kondisi cuaca kota Medan. Namun pada rumah adat asli, yaitu rumah adat Karo, tangga biasanya dibuat dari bambu. Tinggi tangga kurang lebih mencapai 2,5 meter. Setelah menaiki tangga terdapat bagian yang disebut turi, yaitu area pijakan sebelum memasuki rumah. Rumah adat Karo memiliki 2 pintu yang terletak sejajar. Kedua pintu tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Pintu depan pada masa lalu digunakan dalam proses persalinan. Informan menjelaskan bahwa ibu yang akan melahirkan ditempatkan di area pintu depan sehingga bayi yang baru lahir dapat melihat langsung menghadap ke dunia luar sebagai simbol awal kehidupan. Sementara itu, pintu belakang digunakan sebagai akses menuju sungai. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Karo yang dahulu membangun rumah tidak jauh dari aliran sungai, karena sungai digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bagian dalam rumah memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dari lantai hingga bagian tengah bangunan. Jika diukur dari jalur pijakan di tengah rumah, tingginya sekitar 2,8 meter. Menurut informan, ukuran tersebut disesuaikan dengan tinggi badan masyarakat pada masa itu, sehingga rumah tetap nyaman digunakan. Sementara itu, tinggi bangunan dari bagian tengah hingga puncak atap mencapai sekitar 15 meter. Ukuran tersebut membuat rumah adat Karo terlihat megah dan memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan rumah tradisional lainnya. Di dalam rumah juga terdapat tangga yang menghubungkan lantai rumah dengan bagian atas bangunan. Tangga tersebut digunakan ketika penghuni ingin memeriksa kondisi atap. Selain itu, terdapat tangga lain yang berada di bagian atas atap. Jika terjadi kerusakan atau kebocoran, proses perbaikan biasanya dilakukan dari dalam rumah. Cara ini dianggap lebih aman karena bagian luar atap yang terbuat dari ijuk cukup licin dan tidak memiliki pijakan yang jelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, saya melihat bahwa rumah adat Karo tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan bagaimana berbagai nilai budaya masyarakat Karo. Bentuk bangunan, pembagian ruang, penggunaan material, hingga sistem kehidupan di dalam rumah menunjukkan adanya nilai gotong royong, kebersamaan, serta kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan. Setiap bagian rumah memiliki fungsi dan makna tersendiri yang berkaitan dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat Karo pada masa lalu. Melalui kegiatan PBL ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai arsitektur tradisional Karo, serta pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Mardi. Saya di sini sebagai petugas, ibaratnya penjaga rumah adat Karo, dan saya di sini kurang lebih 3 tahun berjalan. Oke, makasih Bang. Iya, Bang.